Ketahui dari gambar nomor 1 ini, larutan garamnya density-nya 1794 kg per meter kubik, viskositasnya sekian, dialirkan dari satu tangki, bla bla bla. Nah, laju alir ya. Laju alirannya direncanakan 5 liter per detik melalui pipa licin dengan diameternya 5,25 cm, panjangnya 185, kemudian dipasang orifice ya, sama gate valve. Oke, yang perlu saudara lakukan di sini adalah yang pertama, mengubah flow rate-nya menjadi kecepatan aliran ya. Flow rate-nya di sini diketahui 5 liter per detik ya. Ini harus dikonversikan. Saya kemarin sempat melihat satu pekerjaannya saudara Ibrahim. Ibrahim itu menulis ada kata-kata apa ya? Notasinya tuh gamma gitu. Itu apa berat gitu. Ibrahim mana ya Ibrahim ya? Ibrahim hadir enggak? Tidak ada yang namanya Ibrahim, Bu. Hah? Apa ya kemarin itu ya? Saya membaca kemarin. Ada nama Ibrahim. Nanti saya bukakan pekerjaannya. Oke, 5 liter per detik ini kemudian saudara konversikan menjadi satuan meter kubik per detik ya. Jadi satuan meter kubik per detik, kira-kira ini adalah 0,005 meter kubik per detik. Oke. Nah, kemudian dari sini, saudara seperti biasa ya, saudara density-nya, diameternya berapa, saudara lihat di tabel, kemudian supaya saudara mengetahui A-nya itu berapa. Kan? Kalau A-nya itu sudah tahu, A-nya ini saya melihatnya di sini 0,002165 ya meter kuadrat dengan ID-nya adalah ya apa namanya inside diameternya 0,525 sudah diketahui gitu ya 52,5 mm. Kemudian velocity-nya dari sini maka velocity-nya bisa dihitung dari flow rate. Ini siapa? Ragila. Kenapa kok baru datang Ragila ini? Sekarang saya batasi 15 menit jadi tidak bisa absen itu. Nah, velocity-nya adalah flow rate dibagi dengan A, gitu ya. Maka saudara sudah punya velocity. Kemudian friksinya, kalau dilihat dari gambar seperti tadi, maka friksinya itu kira-kira apa saja yang sudah menggambar seperti ini. Nah, saudara punya friksi apa saja? Ada, silakan. Kira-kira friksinya apa aja? Friksinya itu yang pertama sudden contraction loss. Ya. Pipa lurus, gate valve, elbow, sama expansion loss. Tapi elbow-nya tidak diketahui ya. 90 atau 45, itu kan tidak ada dalam soal. Jadi seolah-olah memang tidak harus gambarnya tuh sama persis seperti soal. Kenyataannya harusnya ada elbow tetapi tidak diketahui, jadi seharusnya elbow-nya ya tidak ada gitu ya. Tapi kalau saudara mau asumsikan ya silahkan aja, tidak apa-apa karena itu kecil. Nah kemudian pertanyaannya itu yang A itu kan berapa powernya gitu ya. Berapa power pompa dalam satuan kilowatt ya. Itu seperti biasa ya pakai Bernoulli. Nah, di sini dalam menghitung untuk persamaan Bernoulli-nya kan efisiensi dikalikan P sama dengan delta P per rho ditambah dengan delta Z. Nah, ini karena satuannya SI ya, kalikan G ditambah delta V kuadrat per 2 alfa gitu ya, ditambah sigma F. Kan? Ya. Nah, sekarang delta P per rho-nya ini kira-kira delta P-nya apa?
berapa? Jadi ini rankingnya semuanya terbuka gitu ya. Maka saudara ambil delta P-nya sama dengan 0 gitu ya. Oke. Delta Z-nya berapa? Kalau saudara ngambil gambar seperti ini, maka tentukan datumnya di mana. Kalau misalnya untuk mudahnya, kalau saya ngambilnya datum ya di sini gitu ya. Di sini ini adalah datum supaya apa? Supaya Z1-nya sama dengan 0, Z2-nya sama dengan 55. 55. Oke. Nah, kemudian delta V-nya ini kan konstan ya. Di dalam soal kan disebutkan bahwa konstan jaraknya adalah 55 meter, konstan gitu ya. Dan ini apa namanya? Semuanya kita ngambil titik itu di permukaan. Jadi V1 untuk kecepatan linearnya itu sama, bisa kita asumsikan sama dengan 0 karena fluid dibagi dengan luas tangki yang luas itu bisa asumsikan 0. Yang ini juga demikian gitu ya, sehingga delta V kuadrat per 2 alfa itu juga sama dengan 0. Kemudian ekspansinya saudara bisa hitung. Yang pertama, saudara untuk menghitung kontraksi dan ekspansi itu saudara harus tahu berapa kecepatan aliran di pipa. Kalau ini kan kecepatan aliran di titik 1 dan kecepatan aliran di titik 2 itu bisa sama dengan 0. Tapi kecepatan aliran di pipa kan tidak sama dengan 0. Kecepatan aliran di pipa itu sama dengan berapa? Ini sama dengan fluid dibagi dengan luasnya pipa. Ya, luasnya pipa. Nah, sehingga saudara punya data V ya kecepatan aliran V. Nah, kemudian untuk menghitung friksinya itu kan biasanya hampir semuanya itu dikalikan dengan V kuadrat per 2 gitu ya. Maka ini saudara cari, saudara hitung dulu V kuadrat per 2 dan seterusnya seperti biasa. Sehingga nanti friksinya antara lain itu kemudian ada orifice ya. Ada orifice itu saudara diminta untuk menghitung berapakah pembacaannya ya, pembacaan pada orifice. Soalnya beda tekanan dulu ya, saudara hitung beda tekanan. Kalau untuk mencari power pompa, apakah ada pertanyaan? Saya rasa itu sudah sering kita lakukan ya. Yang belum ini kalau kita punya apa namanya orifice. Kita diminta untuk menghitung berapa beda tekanan pada orifice. Saudara tahu bahwa untuk menghitung beda tekanan pada orifice kemarin sudah saya sampaikan menggunakan persamaan V orifice gitu ya. V orifice itu sama dengan C orifice dibagi dengan 1 min beta pangkat 4 dikalikan dengan akar 2 delta P per rho. Gitu ya. Mencari V orifice-nya bagaimana? Haris, silakan. Haris bisa jawab untuk mencari V orifice bagaimana? Oh iya Bu, ini kan VO-nya diketahui sebesar 2,309. Apanya yang diketahui? Dari VO-nya Pak, VO-nya Bu. Diketahui dari mana? Sudah dulu. V orifice-nya tidak diketahui. Yang diketahui itu C orifice. Konstanta dari orifice. Untuk mencari V orifice-nya bagaimana? Ini dari V orifice-nya kan dicari dari ininya Bu, apa perbedaan tekanannya, AP-nya. Nah, delta P-nya ini justru dicari kan? Ditanyakan iya, delta P-nya ini. Iya. Maka untuk mencari V orifice bagaimana? Nah, terus ada yang bisa bantu? Ini Saul Afifah misalnya.
Misaul Afifah bisa bantu untuk mencari VO revise bagaimana? Dari rate per luas, Bu. Jadi Rate per luas. rate-nya, flow rate maksudnya ya? Iya, Flow rate, terus gimana? dibagi luas. Luasnya apa? Luasnya orifice. Bagaimana caranya mencari luasnya orifice? Kan diketahui diameter orifice ya. Iya, Bu. Jadi untuk mencari luasnya bagaimana? Rasanya ini di tabel nggak ada. Kecil sekali ya, orifice. Kuadrat per 4. I per 4 kalikan D kuadrat. Gitu ya, Haris. Untuk mencari V orifice, kecepatan aliran di orifice. Gitu ya. Oke, maka V orifice-nya tahu. Ya, CO-nya diketahui. Betanya tahu betanya? Betanya berapa? Beta adalah rasio dari 0,5. 0,5 ya, betanya diketahui 0,5. Sudah diketahui ya. Oke. Nah, berarti sekarang kita bisa tulis nih. V orifice-nya misalnya berapa? Sebentar, saya sudah hitung V orifice ketemunya. Nice. Enggak nambah. V orifice-nya 9,244 ya. Misalnya di sini 9,244. Oke, itu sama dengan 0,61 dibagi dengan akar dari 1 min 0,5 gitu kan. 0,5 pangkat 4 gitu ya. Nah, dikalikan akar 2 delta P per rho. Nah, untuk menyelesaikan ini supaya kita bisa dapat delta P bagaimana? Ihsan Habibur Rahman. Ihsan, silakan. Bagaimana kita ada persamaan seperti ini, kita mau menyelesaikan delta P-nya berapa? Bagaimana caranya? Rho dikali VO kuadrat. Gimana? Pangkat 2, Bu. Ya, siapa tadi yang Di pangkat 2 semua. pangkat 2 dikuadratkan semua ya, supaya akarnya yang ada di sini dan di sini hilang. Betul kan? Jadi ini menjadi V kuadrat, ini 0,61 juga kuadrat, akar ini jadi hilang, gitu kan? Tidak ada akarnya karena dikuadratkan, akar ini juga jadi hilang, gitu ya. Sehingga kita bisa menghitung delta P-nya. Ya. Nah, sekarang kalau delta P-nya sudah tahu, kita mau menghitung berapa pembacaannya pada manometer, gitu kan? Kalau delta P tahu, delta P itu pada manometer, kita, jadi pressure drop-nya ya yang tahu. Delta P itu sama dengan apa? Rho dikalikan G dikalikan H, gitu kan? Ini tahu, Rho-nya ini adalah Rho dari itu isinya apa gitu manometernya. Kalau nggak salah isinya Hg ya. Isinya ya Hg, gitu kan? Berarti adalah Rho Hg dikurangi dengan Rho prime. Gitu kan? Kemudian ini dikalikan G, G-nya tahu, Rho-nya juga tahu masing-masing. Kemudian dikalikan dengan H. Maka kalau sudah dikalikan dengan H, ya H-nya bisa dihitung, gitu kan? Dikalikan dengan H. Maka H-nya akan bisa didapat. Gitu ya. Ada yang mau menanyakan untuk ini pelatihannya?